Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam pelajaran fikih kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih tentang bersuci dari haid. Minggu kemarin kita telah membahas tentang beberapa poin dari bersuci dari haid. Yang pertama, pengertian secara bahasa dan secara istilah tentang haid. Yang kedua, usia berapa perempuan mulai haid. Yang ketiga, berapa lama siklus haid itu terjadi. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari darah haid. Selanjutnya, larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan ketika sedang haid. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 poin penting. Yang pertama, hukum mandi wajib atau janabah bersuci setelah haid. Lalu bagaimana cara-cara mandi wajib. Selanjutnya, hikmah apa saja yang didapatkan dari bersuci dari haid. Lalu yang terakhir, apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan yang sudah mendapatkan haid. Seperti itu. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum mandi wajib atau janabah bersuci setelah haid. Menurut hadis riwayat Bukhari dari Fatimah binti Hubaish, disebutkan dalam hadisnya, teman-teman bisa dicek di buku paketnya halaman 6. Rasulullah bersabda dan memberitahu kepada kita semua, "Fa-idza aqbalatil haidah fada'iyas shalah wa idza adbarat fagtasili wasolli." Di sana dijelaskan bahwa apabila datang haid kepada perempuan maka tidak boleh untuk sholat. Tetapi apabila sudah selesai haidnya maka mandilah kalian lalu sholatlah kalian. Mandi juga dapat menyehatkan dan menyegarkan badan kita dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita setelah kita haid. Jadi kesimpulannya, mandi wajib untuk perempuan yang telah selesai masa haidnya itu wajib, supaya ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib dan ibadah sunnah yang lainnya bisa diterima atau sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sah hukum ibadahnya apabila perempuan setelah haid mandi wajibnya belum dilaksanakan dan harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Seperti itu. Kalau untuk laki-laki juga ada mandi wajib, tapi nanti berbeda pembahasannya untuk mandi wajib laki-laki. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat mandi wajib, lalu selanjutnya yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diusahakan memakai wangi-wangian seperti sabun dan shampoo. Ya, harus merata seluruh tubuh terbasuh semuanya. Seperti itu. Untuk niat mandi wajib yaitu nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari minal haidi an jami'il badani fardul lillahi ta'ala. Niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari haid dari seluruh tubuhku karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, lalu kita akan membersihkan anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, diratakan dan dibasuh sekurang-kurangnya 3 kali dengan air yang suci dan mensucikan. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca bismillah sebelum mandi, kemudian diawali dengan berwudu. Jadi sebelum mandi wajib kita berwudu dulu. Selanjutnya yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, diawali dengan bagian kanan terlebih dahulu, lalu selanjutnya diulang sebanyak 3 kali. Lalu ditutup kembali dengan wudu. Seperti itu. Lalu kita akan bahas tentang kewajiban bagi perempuan yang sudah haid. Apa sih yang harus kita lakukan bagi perempuan yang sudah haid? Yang pertama, menutup aurat dengan sempurna yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Jadi teman-teman yang sudah haid terutama menutup auratnya kini harus sempurna, baik secara langsung, misalkan kita mau keluar rumah, ataupun di media sosial kita mau memposting sesuatu di
sosial media kita, maka diusahakan dan sangat harus gitu menutup aurat, dalam keadaan kita menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau misalkan mau di-share-nya secara sempurna seperti itu. Jadi yang kemarin masih menutup auratnya, masih ke warung masih terbuka auratnya seperti itu, diusahakan itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi harus menutup aurat dengan sempurna dan tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyempurnakan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dimulai dari tadi, mandi wajibnya harus betul, niatnya, rukunnya, caranya, lalu wudhunya juga harus dijaga betul. Kemudian apalagi dengan sholatnya, bacaan sholatnya seperti itu harus lebih tertib lagi. Dan selanjutnya yaitu menjaga diri dari menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis. Bukan berarti membatasi diri, tapi sesuai dengan batas-batas yang disyariatkan Islam. Jadi kita masih boleh bergaul dengan lawan jenis, hanya tentunya ada batas-batas yang harus kita sesuaikan dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak boleh maksudnya yang pertama menjaga pandangan dengan lawan jenis, artinya tidak boleh berlama-lama menjaga pandangan kepada orang yang bukan muhrim kita, kecuali dengan syariat tertentu, misalkan untuk belajar seperti itu, gurunya laki-laki itu masih boleh. Tapi kalau tujuannya lain atau di luar tujuan yang tidak disyariatkan Islam, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Bu, bagaimana kalau dengan idola yang kita idolakan? Sama, diusahakan menjaga pandangan. Selanjutnya, menghindari diri dari berhalwat itu kondisi dimana berduaan dengan lawan jenis atau yang bukan muhrim. Jadi kita tidak boleh berduaan dengan lawan jenis dalam keadaan tertentu. Misalkan ada tugas sekolah nih, satu kelompoknya dengan laki-laki, maka itu tidak boleh hanya berdua, tapi harus bertiga, berempat, berlima. Jadi perempuan yang sudah haid diusahakan menghindari diri dari khalwat. Khalwat itu kondisi dimana kita berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrim seperti itu. Jadi diusahakan ada teman muhrim itu, bukan Bu, kalau yang bukan sedarah seperti itu ya. Bagaimana kalau kakaknya laki-laki atau saudara sepupunya laki-laki, ya diusahakan ada orang ketiga, keempat, dan yang lainnya. Jadi jangan sampai berdua sama sekali, tidak ada yang lain menemani. Seperti itu ya, kalau sama-sama perempuan nggak apa-apa. Dan selanjutnya yang terakhir, lebih giat menuntut ilmu. Jadi lebih banyak lagi mencari tahu tentang apa saja yang harus kita lakukan, terutama perempuan sedang haid, kewajiban-kewajibannya, kemudian ciri-cirinya, kira-kira harus bagaimana, seperti itu. Harus lebih giat lagi dalam segala hal, karena kita sudah naik level menjadi perempuan yang lebih dewasa dan memasuki usia balik. Terima kasih, sekian yang dapat dijelaskan. Teman-teman silahkan membuat mind mapping atau peta pikiran tentang pembahasan hari ini dan diupload ke link tugas fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.